wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurul Aini dari kelas 1 IT PSDK Sumeneb. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang program Java, cara program Java membalikkan kata dengan struct. Yang di line pertama itu ada package, itu sebuah folder dengan nama foldernya itu struct2_011. Kemudian ada class yang namanya itu structure. Kemudian ada integer, tipe data integer dengan nama variabel ukuran, dan saya itu di privat ini. Ada array char dengan variabel tumpukan. Kemudian ada integer top. Kemudian ada juga structure. Saya itu di public saja untuk umum. Dan isinya itu ada integer s. Ukuran sama dengan s. Kemudian tumpukan sama dengan new char, yaitu new char itu untuk membuat objek baru dengan tipe data char dari ukuran. Ada top yang sama dengan min1. Min1 ini anggap saja masih belum ada nilai. Kemudian ada operasi push, yaitu untuk memasukkan atau menambah menyisipkan nilai dengan yang diisi dengan char, variabelnya j, dan isinya itu tumpukan yang di increment top, yaitu diproses dulu baru dikeluarkan, dan itu sama dengan j. Kemudian ada operasi whoop, yaitu isinya itu return pengembalian nilai dari tumpukan dari top yang diinkrementkan. Kemudian ada operasi pick, itu adalah memberikan nilai balik berupa elemen yang ada di puncak atas tanpa menghapusnya. Kemudian ada operasi isempty, yaitu kita biar kita tahu apakah ada tumpukan yang kosong atau tidak. Kemudian ada operasi isFull, yaitu biar kita mengetahui tumpukan itu udah full atau tidak. Kemudian ada public void baca, yaitu integernya itu i sama dengan top, kemudian while-nya itu i lebih besar sama dengan 0. Kemudian ditampilkannya itu tumpukan array i. Kemudian diinkrementkan. Kemudian ada public class dengan nama struct2, dan ada public static void command string array args. Ini adalah memanggil metode dari Java-nya, yaitu ada string input, ada structure dengan nama itu tumpukan yang sama dengan new start. Ini cuma baris kosong. Ini tumpukan push. Ini yang akan kita tampilkan, akan kita cetak di layar nanti saat kita run. Ini ada kaitannya dengan tumpukan baca ini, karena nanti itu akan di looping di public void baca untuk bisa mengeluarkan tumpukan-tumpukan ini. Ini juga ada kaitannya dengan
operasi seperti push, pop, pick, is empty, is full, dan kita lihat hasilnya itu, dan kita coba run seperti apa. Nah, ini hasilnya. Bacanya itu dari bawah, baca buku. Inilah hasil cara membalikkan kata menggunakan struct. Untuk program kali ini yaitu program struct 6, yaitu di line pertama itu ada package, itu folder dengan nama foldernya itu struct 6 underscore 11. Kemudian di line ketiga itu ada, di line ketiga sampai 5 ini ada sebuah library dari Java-nya yang library import Java within array ini untuk array. Kemudian yang scan ini untuk inputan dari mengambil inputan dari usernya, dan import Java util ini untuk tumpukan itu sendiri. Kemudian ada public class dengan nama struct 6. Di file Java memang hanya bisa memasukkan satu public class. Kemudian ada public static void main string array RGS. Ini seperti kalian sudah tahu, ini metode emang yang sudah ada di Java-nya. Kemudian ada scanner dengan namanya itu scan sama dengan new scanner, yaitu yang isinya itu system in. Maksudnya ini adalah mengambil inputan dari sistemnya atau inputan dari yang dimasukkan oleh user. Kemudian ada array string dengan namanya itu data sama dengan new string yang isinya itu 5. Kemudian ada stack barang yang sama dengan new stack. Ada stack dengan nama temp yang sama dengan new stack. Kemudian ada system out line. Ini cuma sebuah ini cetakan yang akan ditampilkan di layar. Kemudian ada perulangan for, yaitu dimana integernya, yaitu tipe datanya itu integer dengan nama variabelnya itu i yang sama dengan 0. Kemudian i itu lebih kecil dari jumlah datanya dan i ini diinkrementkan. Kemudian ditampilkan si outnya, yaitu tampilnya itu barang yang dimasukkan. Kemudian ada data array i sama dengan scan next line. Next line ini inputan dari user. Kemudian itu ada barang dot push yang isinya itu data. Kemudian ada barang dot push yang isinya itu data array in. Terus ini tuh operasi yang ada di stacknya, yaitu artinya itu mengambil atau menyisipkan dari user. Kemudian ada cetakan yang akan ditampilkan ke layar nanti. Itu yang akan dicatat itu adalah list barang yang telah diinputkan. Kemudian ini isinya ini adalah
barang to string, itu barang yang diisi user di perulangan ini. Kemudian ada tampilan cetakan lagi, yaitu dengan yang dicetak itu adalah item yang akan dikeluarkan, dan untuk mengisi ini yaitu dengan string namanya itu cari sama dengan scan next line. Ini yang user yang akan menulis yang akan menginput mana item yang akan dikeluarkan dari dari list barang yang telah tadi diinputkan. Dan ini akan menampilkan lagi menampilkan secara full dari dua line ini. Kemudian ada integer posisi yang sama dengan barang .search yang isinya itu cari. Ada system out print line, yaitu cari plus berada pada posisi plus di atas, dari atas. Cari ini yaitu ini dari dua line ini, tampilan dari dua line ini, dan posisi ini tampilan dari ini. Kemudian ada perulangan dengan integer j yang sama dengan 0. J lebih kecil sama dengan posisi yang dikurangi 1. Kemudian j ini diinkrementkan. Terus tab isinya itu tab.post yang berisi postnya itu barang.pop. Kemudian dicetak itu dengan nama barang plus akan ditambah dengan barang pop, ya, hasil dari perulangan dua line ini. Kemudian ditambah dengan kata keluar. Kemudian ada perulangan lagi dengan integer k yang sama dengan 0. K lebih kecil sama dengan posisi -1. Kemudian k-nya ini diinkrementkan. Isinya itu ya, isi dari for ini yaitu barang dan post dengan isian tab.pop. Kemudian kita akan menampilkan ke layar tulisan ini, isi stok sekarang, dan tampilan ke layar lagi yaitu tumpukan barang yang ditambah dengan barang dari yang sudah kita buang, sisanya dari yang sisa dari barang yang kita tadi keluarkan, sisanya itu akan ditampilkan ke sini. Mari kita lihat dulu hasilnya, kita run. Kita isi dengan buku, pensil, bolpen, penghapus, penggaris. Kalian bisa mengisi ini dengan kalimat dengan kata apapun kecuali jangan angka, karena ini tadi tipe datanya itu char bukan integer. Kemudian kita enter, dan ini list barang yang diinputkan kita tadi, ini listnya. Kemudian masukkan item yang akan dikeluarkan, pilih salah satu item ini yang mau kita keluarkan. Saya akan memilih pensil. Kita lihat
item yang dikeluarkan adalah pensil. Kemudian pensil itu berada di posisi 4 dari atas. Memang iya. Kemudian yang akan keluar itu barangnya itu buku. Jadi sisa itemnya yaitu sisa tumpukan barang itu yang ada itu pensil, bolpen, penghapus, dan penggaris. Mungkin itu dulu penjabaran dari program Stuck 6 ini. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.